Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini kita bertemu di ruang Zoom ini dalam kegiatan refresh atau penyegaran tentang eh, salah satu sistem informasi yaitu Sinta. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terhormat Bapak Ketua LPPM yang hadir bersama kita, Bapak Prof. Marzuki, kemudian Bapak Kepala Kantor, Pak Ramadi yang merupakan salah satu juga akan memberikan semacam penyegaran untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu pimpinan di lingkungan besar yang berkenan hadir pada pagi ini. Jadi sesuai dengan undangan yang sudah kita sebar di info LPPM bahwa kita akan mengadakan penyegaran tentang salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh Dikti yaitu Sinta. Sampai saat ini Sinta merupakan salah satu pusat informasi yang akan banyak dan gunanya bagi kita semua, baik itu untuk penelitian, pengabdian, bahkan untuk kenaikan pangkat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk tidak memperpanjang waktu, pertama kita mintakan arahan, kemudian membuka acara ini kepada Bapak Ketua LPPM, kepada Bapak Prof. Marzuki, kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Brady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kelonggaran waktu untuk uh, melaksanakan kegiatan sharing lah ya, berkaitan dengan pemutahiran data Sinta ya. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Priadi, Sekretaris LPPM, Pak Ramadi, Kepala Kantor, dan Bapak Ibu Kasih dan staf LPPM yang hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan, Dekan, Kadep, Kaprodi, dan Direktur, serta Bapak Ibu dosen yang berbahagia ya. Jadi sebelum dijelaskan nanti oleh Pak Ramadi ya berkaitan dengan eh, pemutahiran data Sinta outbound ya, izin saya sedikit saja menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya pemutahiran daripada data Sinta ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Sinta sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita, dan sejak dibentuk tahun 2016 ya hingga sekarang, Sinta ini sudah menjadi big data penelitian ya yang sudah sangat besar manfaatnya bagi bagi kita ya, bagi bagi Indonesia secara umum ya. Dan saat ini Sinta ini sejak tahun 2022 itu sudah Sinta versi 3.0 ya. Di mana kalau kita bandingkan Sinta 3.0 dan Sinta versi 2.0 dan 1.0, itu jauh sekali, banyak sekali ya tambahan-tambahan fiturnya. Jadi oleh karena itu nanti Pak Ramadi akan menjelaskan berkaitan dengan pemutahiran daripada data Sinta ini. Dan kalau kita lihat sistem informasi penelitian di Indonesia ini kan ada banyak sebetulnya. Ada Garuda ya, ada Garuda, kemudian ada Bima, kemudian untuk KI itu ada DJKI, kemudian untuk integritas akademik ada Anjani, kemudian untuk jurnal misalnya ada Arjuna gitu ya. Dan semua ini digunakan sebagai eh, apa ya, supply data ya untuk mengukur
kinerja riset kita, Sinta. Jadi oleh karena itu, Sinta ini eh, big data yang luar biasa berkaitan dengan kinerja penelitian Indonesia, gitu ya. Jadi mengapa Sinta ya? Pertama, Sinta ini seperti yang tadi saya ulas ya, eh, merupakan instrumen yang digunakan untuk pengukuran kinerja penelitian secara komprehensif ya. Karena di dalam Sinta ini ada semuanya, ada hibah penelitian, ada hibah pengabdian, kemudian juga ada publikasi ya, baik nasional maupun internasional. Kemudian juga ada buku ya, ada KI, kemudian banyak lagi yang lain termasuk juga publikasi di koran juga ada di Sinta ya. Sehingga memang saat ini eh, Sinta ini menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penelitian daripada perguruan tinggi. Ya eh, termasuk juga dosen ya, termasuk program studi, termasuk perguruan tinggi ya. Dan bahkan di dalam Sinta Bersih 3.0 itu sudah ditambahkan benchmark ya, benchmark baik itu nasional maupun internasional yang bisa digunakan untuk world class university ya. Jadi kalau kita misalnya ingin membandingkan kinerja kinerja UNAN dengan kinerja perguruan tinggi lain, itu bisa dengan mudah dilakukan di Sinta sekarang ya, di Sinta 3.0 itu. Kemudian Sinta ini juga interoperabilitas ya dengan banyak sistem. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa Sinta ini merupakan database eh, nasional ya dan internasional yang sudah apa namanya yang sudah digabungkan menjadi satu data ya, yaitu Sinta gitu ya. Dan Sinta ini dia terhubung ke banyak sistem termasuk di UNAN sendiri. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa SIPMI kita itu terhubung dengan Sinta, Sinta dan Sister, termasuk juga sistem informasi akademik kita. Kemudian dari data SIPMI inilah kemudian kita mengembangkan direktori uh, penelitian kita, yaitu riset.unan.ac.id. Ini untuk level Universitas Andalas ya. Kalau untuk level nasional, ya Sinta terhubung dengan Sister dan PAK juga akan dari data Sinta. Kemudian LPDP dan lain sebagainya ya, Perpusnas ya juga akan juga terhubung dengan Sinta ya. Jadi Sinta betul-betul sebuah sistem yang menampung ya eh, kinerja penelitian secara komprehensif sehingga digunakan dalam banyak hal ya saat ini. Jadi kalau kita perhatikan interoperabilitasnya itu mulai dari Scopus ya, kemudian ScienDirect. eh, ini sebetulnya satu keuntungan ya, karena seperti yang kita ketahui ya, kalau kita ingin dapat database-nya Scopus, maka kita harus langganan misalnya Scival, misalnya, atau yang lain ya, yang dari Web of Science juga bisa. Dan ini kan mahal ya. Maka Sinta, mereka kan sebetulnya sudah langganan Scival. Jadi perguruan tinggi sebetulnya bisa menggunakan data Sinta karena data Sinta itu juga sudah berasal dari Scopus. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kalau kita perhatikan interoperabilitasnya termasuk sekarang ini, interoperabilitasnya juga unan.ac.id. Seperti yang kita lihat sekarang untuk pengajuan insentif itu, em, Bapak Ibu tidak lagi perlu eh, mengupload bukti Sinta karena SIPMI sudah menarik data Sinta. Dan juga kita mencoba menyederhanakan bahwa untuk pengajuan insentif itu juga tidak perlu lagi melampirkan bukti sister karena SIPMI
eh, juga sudah menarik artikel yang ada di Sister. Ya, jadi ketika misalnya dipilih judulnya A di Sinta, maka ketika memilih judul di Sister, tinggal menyamakan judulnya. Kalau judulnya belum ada, berarti belum dimasukkan di Sister. Ya, karena kalau ada, mestinya di Sinta ada, di Sister ada. Jadi di SIPMI Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupload bukti sudah dimasukkan artikelnya di Sinta dan di Sister. Karena sekarang artikel yang ada di Sinta dan Sister kami tarik, ya, sehingga tidak perlu lagi ada upload-upload bukti. Ya. Jadi Sinta sudah memiliki interoperabilitas dengan banyak data, ya, dan sekarang kita juga sudah menghubungkan aplikasi di UNAN, yaitu SIPMI dan riset.unan.ac.id dengan Sinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan bantuan data Sinta inilah kita bisa mengembangkan direktori penelitian ini, yang Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah mengetahui dan mungkin sudah mengupdate, ya. Jadi data Sinta kita tarik ke SIPMI, lalu dari SIPMI maka nanti akan eh, digunakan data itu untuk direktori penelitian kita. Jadi direktori penelitian ini adalah semacam gerbang, ya, bagi pihak luar untuk melihat kepakaran dosen kita, hasil penelitian kita dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, LPPM atau UNAN secara umum sangat punya kepentingan bahwa kita semua mengupdate data kita, mengupdate data Sinta kita agar eh, segala aplikasi yang menggunakan data Sinta ini, datanya itu betul-betul akurat dan betul dan benar, ya. Dan ini butuh kerjasama kita semua, Bapak Ibu, karena misalnya data di Google Scholar misalnya. Data di Google Scholar itu sebetulnya kan berpotensi masuk data orang lain, ya. Apalagi kalau namanya pasaran seperti saya, gitu ya, Marzuki misalnya. Maka banyak Marzuki yang akan bisa masuk, gitu. Maka Bapak Ibu lah yang bisa memfilternya, karena Bapak Ibu yang tahu mana artikel Bapak Ibu, mana yang bukan, gitu ya. Tidak hanya di Google Scholar sebetulnya, di Garuda juga bisa, di di Scopus juga bisa, ya. Kalau namanya nama pasaran seperti nama saya, maka sangat berpotensi data Sintanya itu dimasuki oleh data orang lain yang memiliki kemiripan nama. Ya, jadi hal ini perlu bantuan Bapak Ibu untuk membersihkan data. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa rule di Sinta ini, jadi Sinta ini ada dua Bapak Ibu, ada front end-nya dan ada back end-nya. Yang hari ini yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ramadi, itu adalah yang bagian ini. Sehingga judul kegiatan kita itu kan pemutahiran data Sinta author, ya. Jadi hanya di bagian ini, di bagian front end, khususnya bagian author, ya, bagian author dosen atau peneliti. Jadi pemutahiran ini uh, mungkin akan sangat bergantung kepada pertanyaan Bapak Ibu nanti, karena mungkin tidak akan bisa dijelaskan semua, ya, karena waktu kita yang terbatas. Jadi nanti mungkin mulai dari pengelolaan akun Sinta Author, ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menggunakan Sinta, kemudian juga pemutakhiran data, mungkin data Google Scholar, lalu data Garuda, data Scopus, data WOS, dan data-data lain, ya. Misalnya buku, ya, KI dan lain sebagainya, itu juga nanti akan bisa ditanyakan ke Pak Ramadi, hal teknis berkaitan dengan pemutakhiran tersebut. Dan Bapak Ibu juga selain daripada kegiatan workshop kita hari ini, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan helpdesk yang ada, di mana sebetulnya ada helpdesk-nya, ya. Jadi Sinta ada helpdesk-nya dan ini juga biasanya juga dibalas, ya, atau helpdesk-nya Garuda, gitu ya. Kemudian satu lagi, di website Sinta itu ada manual book-nya Bapak Ibu dan itu sangat lengkap, ya. Jadi ada manual book-nya yang di sini di bagian bawah itu ada manual book-nya. Itu semuanya ada untuk update Garuda, untuk update Google Scholar, untuk update Scopus, semuanya itu ada, ya, di dalam manual book ini sebetulnya. Jadi apa yang LPPM lakukan hari ini bagian ikhtiar kita
di luar layanan-layanan yang ada ini ya mungkin Bapak Ibu masih butuh penyegaran berkaitan dengan update Sinta ini, maka LPPM melakukan kegiatan yang sebetulnya sudah ada yang perlu di recharge ya, maka apa ya, dengan harapan data Sinta Unan itu bersih ya, bersih ya, dan semua karya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Sinta, karena ini akan menjadi branding Bapak Ibu juga, baik bagi masyarakat maupun bagi dunia industri gitu. Demikian dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pemutahiran data Sinta Autor ini kita buka, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahan, kemudian sudah membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi ini. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmadi. Kepada Pak Ahmadi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerangkan atau menjelaskan bagaimana pemuktahiran data Sinta, khususnya Sinta Author. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua LPPM Pak Marjuki, yang terhormat Bapak Sekretaris, yang terhormat Kepala Seksi di lingkungan LPPM, dan yang terhormat Bapak Ibu semua peserta workshop pemuktahiran data Sinta Author. Baik, saya akan share dulu. Ada sedikit yang mau saya share untuk intronya dulu. Baik, Bapak Ibu, ini sudah tampil. Nah, yang pertama saya ulas sedikit tentang aplikasi yang sering digunakan oleh perguruan tinggi ya Bapak Ibu, terutama untuk pemuktahiran data. Yang pertama Sinta. Sinta itu nanti isinya antara lain ada penelitian, ada pengabdian, publikasi, HKI, prototype, dan lain-lain. Kemudian Sister. Sister ini biasa dipakai untuk BKD, kenaikan pangkat, dan khususnya untuk IQ 5 ini mengambil data dari Sister. Lalu PDDikti. PDDikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, ini data diri autor itu ngambil datanya dari PDDikti. Berikutnya, ini gambaran eh, apa sih hubungannya antara Sinta dengan Sigmi dengan Sister ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mempunyai aplikasi sendiri namanya Sigmi. Itu Sigmi kita sudah terhubung melalui Application Programming Interface atau API ke Sister dan Sinta. Dan satu lagi ke sistem registrasi akademik. Ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki bahwa untuk eh, memudahkan dan mensinkronisasikan antara data-data yang ada di SIGMI dengan pangkalan data, terutama data master dosen, ya, itu kita ambil langsung dari Sister. Kemudian untuk data publikasi kita ambil dari data Sinta. Ya. Jadi di SIGMI ini sebenarnya sudah komplit semuanya. Data yang ada di Sister sudah ditarik ke SIGMI, data yang di Sinta juga sudah ditarik ke SIGMI. Kemudian untuk mahasiswa juga kita tarik datanya dari Sistem Registrasi Akademik Universitas Andalas. Nah, jadi Bapak Ibu, jika di SIPMI-nya ada perubahan-perubahan, contohnya ada pendidikan formal, jabatan fungsional, ya, status keaktifan, penugasan home base, dan lain-lain. Nah, itu update datanya adalah di Sister. Sementara untuk publikasi, itu update datanya berada pada aplikasi Sinta. Kemudian, nah ini yang sering ditanya ya Bapak Ibu ya. Eh, yang sering sekali ditanya ke LPPM yang pertama adalah artikel Scopus ya. Nah, artikel ini belum tampil di Scopus. Nah, sementara
kebutuhannya adalah artikel ini digunakan misalnya untuk BKD atau untuk kenaikan pangkat dan lain-lain ya. Karena kenaikan pangkat itu saat ini tuh harus sinkronisasi dari Sinta dan Sister ya. Lalu artikel WOS ini yang sering terjadi adalah ingin mengupdate atau menarik artikel WOS, tetapi ID Scopus, ID WOS-nya belum ada ya, Bapak Ibu ya, ID-nya. Nah, ID-nya ini berada pada di WOS Clarified untuk mencari ID yang akan kita update di profil Sinta. Nah, untuk artikel Garuda, ini yang sering terjadi adalah artikel itu belum ada pada portal Garuda. Jadi sehingga tidak bisa masuk ke Sinta gitu ya. Kemudian artikel sudah masuk ke Sinta tetapi belum terkategori ya. Karena kalau belum terkategori ini juga tidak bisa kita gunakan atau nilainya masih kurang ya untuk metriknya gitu. Karena masih dianggap tidak terakreditasi ya. Kemudian yang Google Scholar, nah ini yang sering terjadi adalah autor jarang sekali mengupdate-nya. Bahkan kadang-kadang lebih dari satu ID Google Scholar-nya. Nah, yang dimasukkan ke Sinta berbeda dengan yang dipakai. Nah, ini yang harus sering-sering dilihat karena bisa jadi ketika nama sama itu artikel orang bisa masuk ke tempat kita. Nah, kalau artikel orang apalagi yang bidangnya sangat tidak signifikan dengan bidang kita. Nah, kami yang dari LPPN tentu tidak tahu itu artikel punya siapa, yang tahu adalah autor dari masing-masing akun Google Scholar tersebut. Kemudian data data judul-judul pengabdian. Nah, ini kaitannya ya ketika kita ingin menarik data untuk dipakai di BKD atau dipakai untuk kenaikan pangkat, ya, terutama data penelitian, ini datanya harus ada dulu di Sinta ya. Nah, ini biasanya ini adalah pekerjaan dari kami dari LPPM untuk data pengabdian penelitian. Nah, yang kita masukkan adalah data-data yang sumbernya valid ya Bapak Ibu ya. Kalau dari fakultas itu kita sertakan dengan SK ya, kita sesuaikan dengan SK karena di sana kan diminta nama skemanya apa, kemudian berapa dananya, anggotanya siapa-siapa saja gitu. Jadi dalam satu judul itu kalau lebih dari satu anggota nanti akan kita masukkan semua sehingga ketika di profil Sinta Bapak Ibu di data pengabdian atau penelitian itu akan tampil semua walaupun sebagai anggota, tidak hanya leader saja ya Bapak Ibu. Kemudian penelitian yang terutama penelitian dikti, nah ini harus sering kita update ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak disinkron ya, data dikti itu tidak akan masuk sendiri. Kecuali kita menunggu sinkronisasi secara otomatis yang ini secara berkala ya sinkronisasinya. Nah, kalau kita ingin melakukan langsung penarikan data atau sinkronisasi, ini bisa dilakukan secara mandiri atau minta bantuan helpdesk LPPM. Kemudian data buku. Nah, data buku ini autor nanti bisa input sendiri, lalu diplikasi oleh LPPM, termasuk data KI ya. Nanti akan tersinkronisasi melalui DJKI ya. Jadi kita tinggal masukin nomornya saja Bapak Ibu ya. Nanti baru kita verifikasi sehingga KI tadi dan buku bisa masuk ke Sinta kita. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu ya. Yang sering kali ditanyakan ke LPPM, permasalahannya selalu seperti ini. Nah, ini udah sering saya informasikan di grup WAG, bagaimana penanganannya untuk yang jurnal terakreditasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya yang jurnal akreditasi ini lebih mudah ya, karena kita tidak keterkaitan dengan API dari luar ya. Ini hanya untuk di apa namanya di Garuda saja gitu. Garuda dengan Sinta itu kan satu paket gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya kayak Scopus, WOS itu kan dengan API luar. Jadi itu bisa memakan waktu yang lama gitu. Tapi kalau ya jurnal Sinta ini seharusnya ini tidak banyak masalah karena bisa diselesaikan secara internal sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, apa saja yang sering terjadi? Yang terjadi adalah itu artikel belum masuk ke Sinta autor pada tab Garuda ya. Nah, ini harus kita cek dulu semuanya. Apakah artikel tersebut sudah ada di portal Garuda Kemdikbud? Jika belum ada di portal Garuda, maka berkirim email lah ke HD Garuda. Ya, nanti ada ini request duanya, request satunya apa ya? Jika sudah ada, maka cek apakah artikel tersebut sudah ada ID Garuda author.
Nah, ini perlu diperhatikan ID Garuda Author ini yang tersimpan di profil Bapak Ibu. Nah, ketika sebuah artikel itu menggunakan nama kita yang berbeda, ya, misalnya nama kita terdiri dari dua suku kata, maka misalnya eh, nama saya Gading Ramadi ya misalnya ya, nanti kita buat G Ramadi atau Gading R. Nah, ini akan membentuk sebuah ID Garuda yang berbeda ya. Nah, itu yang harus konsisten. Kemudian afiliasi juga harus konsisten Bapak Ibu. Sehingga ID Garuda kita tidak terlalu banyak. Nah, kalau banyak nanti kita lakukan merger. Nanti kita coba merger ya. Kemudian HB Sinta akan mengapprove menyetujui. Nah, ini HB Sinta ini kalau nggak kita kode, kadang-kadang tidak menyetujui karena memang banyak antriannya ya. Nah, ini biasanya kita minta bantu melalui email ya supaya mengapprove yang sudah kita merger. Jika sudah ada masuk ke ID Garuda, autor yang terdata di Sinta, maka lakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini bisa dilakukan secara mandiri melalui akun Sinta Bapak Ibu. Tetapi itu ada batasannya ya. Atau meminta bantuan ke helpdesk LPPM. Nah, ini bisa kita lakukan secara langsung ya. Kalau data sudah ada, sudah termerger menjadi satu ID Garuda, kita sinkron, makanya datanya langsung masuk ke Sinta Bapak Ibu semuanya. Jika sudah sinkron, maka data akan masuk ke Sinta Tab Garuda. Jika sudah masuk di Sinta pada tab Garuda tetapi tidak muncul peringkat Sinta, maka berkirim emaillah ke HD Sinta. Kalau tadi yang belum ada ke HD Garuda, dan kalau sudah ada Terus, ke HD Sinta ya Bapak Ibu ya. Nah perbedaannya oh itu enak tuh, sama kopi. ya, Nadia tolong di apa Nat? Hmm. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi, yang selalu kita temukan hal-hal yang terjadi pada artikel Garuda ya. Jadi Garuda itu adalah indeksasi untuk jurnal nasional ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya jurnal terakreditasi Sinta, jurnal tidak terakreditasi juga masuk ke Garuda. Syaratnya adalah artikel nasional. Nah ini request tadi tuh kalau ke Garuda ini alamat emailnya. Kalau ke Sinta ini alamat emailnya, HD Sinta ya. Ini sebenarnya satu paket orangnya ini ya. Tapi karena datanya di Garuda, makanya emailnya Garuda gitu. Nah, kalau melalui SIPMI, sinkronisasi, ini pengajuannya bisa lewat SIPMI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya yang SIPMI. Sudah kita masukin menu sinkronisasi, pengajuan sinkron data di Sinta, lalu pilih apakah yang dipilih Scopus, WOS, Garuda, atau Google Scholar. Ya, Bapak itu ya. Nah, ini eh, syarat sinkronisasi untuk disinkronkan adalah data sudah harus ada ya di masing-masing sumber. Kalau Scopus, datanya sudah harus ada di Scopus. Garuda, datanya harus ada di Garuda Kemdikbud. WOS datanya harus ada di sumber WOS. Kemudian kalau Google Scholar ya datanya harus ada di Google Scholar akun Bapak Ibu semuanya. Oke, nah ini sekarang kita langsung praktek ya Bapak Ibu ya untuk lebih jelasnya. Oke, kita coba saya perkenalkan dulu. Yang pertama itu adalah ini adalah Sinta kuning ya. Sinta kuning ini artinya adalah Sinta sisi dari back end. Ya, ini hanya dilakukan oleh verifikator. Ya, verifikator. Jadi kalau Bapak Ibu minta sinkronisasi, nah melalui kita akan membuka aplikasi ini ya, Sinta kuning ini, Sinta verifikator. Nah, bedanya kalau verifikator LPPM, semua data yang berkaitan dengan penelitian pengabdian akan tampil semuanya di sini ya Bapak Ibu ya. Itu perbedaannya. Nah, yang kedua adalah Sinta, sebentar, ini, Sinta biru ya. Sinta biru inilah yang dipakai oleh Bapak Ibu ya, Sinta biru ini. Nah, Sinta biru. Nah, ini saya pinjam tadi akun Pak Priardi untuk melihat apa sih Sinta biru isinya ya. Kalau kita login, nanti kita pilih My Profile ya, maka akan tampil overview. Ini adalah gambaran awal atau dashboard awal yang terdiri dari skor-skor masing-masing ya Bapak Ibu ya.
Sinta skor overall ini adalah Sinta skor semuanya ya, dari mulai ada data sampai tahun sekarang. Kemudian Sinta skor 3 years itu adalah Sinta skor tahun 2024, 2023, 2022. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Sinta skor. Kemudian afiliasi, nah ini skor afiliasi kita bedakan dengan yang Sinta keseluruhan. Afiliasi ini ada kita setting hanya artikel-artikel atau yang sifatnya publikasi saja ya Bapak Ibu ya. Yang buku, HKI itu tidak kita masukkan. Kemudian Scopus H-Index, lalu WOS H-Index, lalu Google Scholar H-Index. Ya. Nah, ini ada kalau kita lihat list verifikator. Nah ini verifikator. Ini verifikator yang sudah kita nonaktifkan, yang tidak ada lagi. Yang aktif adalah yang bertanda biru atau hijau ya, bertanda hijau. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian MySinta. Nah ini ada publikasi-publikasi yang berkaitan dengan data-data seperti Scopus, WOS, Google Scholar, Garuda, buku, kemudian HKI, research, service, ya, community service atau pengabdian, produk atau prototype, ya Bapak Ibu ya. Kita contohkan Scopus, ya, Scopus. Nah, tampilannya hampir sama ya dengan punya Sinta Verificator. Kalau kita lihat Sinta Verificator itu seperti ini tampilannya. Kita buka. Nah, ini kita buka ini tabnya ya. Ini kalau saya sering menyampaikan bahwa silakan buka di tab Scopus misalnya. Nah, ini tab Scopus. Ini pada yang Sinta Verificator. Tapi kalau kita lihat di Sinta Author, nah ini yang dimaksud tab itu adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Publikasin Scopus ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini Q2, Q2 ini adalah kuartil. Ini adalah mengambil langsung dari scopus.com. Jadi ini akan mendapatkan data terkini, ya Bapak Ibu ya. Kalau dibanding dengan dulu kita pembandingnya adalah Simago. Nah, Simago itu kadang telat ya, telat 1 tahun bahkan tuh. Jadi kalau kita mendapatkan kuartil terbaru, itu akan mengecek ke Scopus langsung. Nah, yang sering kita minta adalah silakan Bapak Ibu bisa melakukan eh, sinkronisasi secara mandiri ya gitu. Nah, itu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini lihat di sebelah kanan ini. Tetapi ini ada batasannya gitu. Nah, Sinta Author ini hanya boleh seminggu cuma 2 kali ya kalau nggak salah itu. Dan ini juga tidak langsung gitu. Tidak langsung ya. Nah, kalau diklik ini nanti akan sinkron ke Scopus ya. Kalau di reset data ini akan habis atau terdelete. Tapi data di Scopusnya masih ada. Ya, nanti kita sinkron lagi datanya masuk ke sini. Nah, kalau dari sisi fabrikator, nah seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Ini di profil ya, di sini. Kalau minta sinkronisasi, kita selalu ngecek seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu minta sinkron, eh, Scopus saya belum masuk gitu. Nah, ini ya, Pak Priyadi ini punya 46 dokumen. Lalu kita cek dulu Scopusnya. Nah, ini. Kita cek. Kalau jumlah datanya sama dengan 46, seperti ini, nah ini kita kadang-kadang nggak perlu mensinkronkan gitu. Karena kalau sinkron, kadang-kadang menunggu antrian lama, ya, lama, kalau banyak sinkronisasi yang dilakukan oleh autor, ya. Autor kan tidak hanya di UNAN saja ya Bapak Ibu, autor itu ada di semua perguruan tinggi yang menggunakan Sinta ya, Bapak Ibu. Nah, paling kalau kita mau sinkronisasi, data tetap 46 dokumen, tetapi nanti akan mengupdate H-index, G-index, ya, seperti ini yang diupdate. Kemudian citasinya ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini. Tetapi kalau tidak ada perubahan, itu nggak perlu dilakukan permintaan untuk sinkronisasi. Ya. Yang sering terjadi adalah
selalu minta sinkronisasi, tetapi sumber artikelnya di Scopus belum ada gitu. Yang ada baru di jurnalnya gitu. Nah, di jurnal untuk masuk ke Scopus itu butuh butuh waktu. Tetapi kalau mau ingin cepat, bisa autor sendiri melakukan permintaan atau request ya ke Scopusnya. Misalnya untuk kebutuhan naik pangkat yang harus segera masuk ke Scopus karena mau ditarik ke Sinta ya. Sinta mau ditarik ke Sister. Nah, itu biasanya bisa dilakukan untuk mempercepat ya Bapak Ibu ya. Tapi LPPM tidak bisa menarik data kalau belum ada di sumber ini, di Scopus ini ya Bapak Ibu. Lalu WOS. Nah, WOS saat ini kadang selalu ini ya, selalu ketika sinkron ini akan terjadi antrian yang sangat panjang ya gitu. Karena nggak stabil WOS ini, API-nya nggak stabil. Nah, jadi datanya kadang-kadang terbaca, kadang-kadang tidak ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita cek WOS-nya. Kita sering ngecek WOS ini sama nggak artikelnya, jumlahnya dengan yang ada di Sinta Author ini ya. Nah, ini sekarang itu WOS harus login dulu ya, masuknya gitu. Jadi kita nggak bisa melihat langsung di sini kalau nggak login gitu. Terus berikutnya adalah data-data jurnal nasional ya, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi itu berada pada Garuda ya Garuda. Nah kita lihat di sisi Bapak Ibu di sini ada publication Garuda ya Garuda. Nah Sinta jika eh, sudah terkategori, maka akan tampil S-nya ya Bapak Ibu di depan nih. S4, S2, dan sebagainya. Jika tanda tanya, ya, jika tanda tanya, kita cek apakah ada yang tanda tanya ini. Nah ini. Ini juga harus dicek dulu, apakah ini artikel benar-benar sudah terakreditasi, ya jurnalnya. Kalau belum, ya berarti ini udah benar. Terus yang kedua, kalau udah sudah terakreditasi, lihat dulu tanggal awal akreditasinya apakah di tahun 2017 itu sudah terakreditasi gitu. Kalau sudah, berarti ini bisa seharusnya terkategori. Tetapi kalau tidak, ya nggak bisa dipaksain karena 2018 baru jurnal tersebut akreditasi, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang untuk kasus yang tadi ini, tadi di WAG Author Sinta juga udah sering saya kirim postingannya, ya. Nanti kita coba praktekkan sih bagaimana cara untuk mencari ID dan memergernya ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika S-nya ini tidak sama dengan S yang ada di jurnalnya ya. Nah, itu juga harus diupdate dulu Bapak Ibu di sisi Garuda ya. Apakah sudah menggunakan SK yang terbaru di Garudanya karena sumber S-nya ini adalah dari Garuda ya. Lalu kita lihat di publication Google ya Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah semua data ini bisa kita entrykan atau bisa kita aktifkan eh, mode automatic ya, terutama untuk jurnal-jurnal yang menggunakan eh, pemindainya adalah Google Scholar ya Bapak Ibu ya, menggunakan ID GS. Nah, ini yang sering terjadi adalah artikel ini bukan punya saya, tapi kenapa masuk? Ya, kenapa masuk? Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu buka di Google Scholar ya, lalu delete aja di sana, lalu sinkronkan kembali, maka di sini akan hilang ya Bapak Ibu ya. Lalu misalnya di sini tidak hanya artikel ya atau proceeding, jurnal atau proceeding, tetapi bisa juga dimasukin buku, HKI, berita-berita lainnya yang kepunyaan Bapak Ibu ya. Jangan kepunyaan orang masuk ke sini gitu. Kita pernah menemukan satu Google Scholar itu sampai ribuan data gitu. Ada keanehan ternyata eh, ada ID Google Scholar yang lain masuk ke profil Sinta Bapak Ibu. Nah, itu udah kita rapikan termasuk ID Garuda, kemudian ID Google Scopus, ini juga eh, perlu diperhatikan, terutama dengan nama yang sama, ya. Kemudian eh, atau menggunakan ID Scopus yang banyak artikelnya sehingga mendongkrak H-index kita, ya, Bapak Ibu. Nah itu sangat dihindari, jangan sampai terjadi itu karena kalau terjadi itu bisa tiba-tiba
Sinta Unan naik, nah ini jadi curiga ya Bapak Ibu ya, jadi curiga gitu. Nah itu pernah kita temukan ada beberapa autor memakai ID Scopus orang lain ya. Ketika kita lihat, ketika kita tarik data, ini kok nama pemilik artikelnya kok nggak ada satupun dosen Unan. Nah itu. Jadi kalau nggak ada dosen Indonesia kan aneh gitu jadinya. Bahkan tuh nama-nama orang luar negeri semua gitu kan. Nah ketika kita cek ternyata menggunakan ID Scopus dari autor lain. Sehingga H-indexnya luar biasa tingginya pada waktu itu. Tapi itu udah kita bersihkan. Lalu books ya. Nah books. Nah books ini ya, ini akan mengambil data dari ISBN Perpusnas. Artinya hanya data-data buku yang nasional. Nah, bagaimana dengan buku yang internasional? Apakah bisa kita masukkan sini? Bisa. Nanti secara manual masuknya ya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Ini yang terverifikasi dengan Perpusnas, ini akan terchecklist Perpusnas seperti ini ya. Sumbernya dari Perpusnas ya. Ini kita masukkan. Cara menambahnya add books. Nah, ini Bapak Ibu, add books ya, add books. Klik ini ya. Ini tinggal masukin ISBN-nya, tinggal cek ISBN ya. Kalau dia tersinkron, maka datanya akan masuk ke sini ya, ke sini. Nah, jika tidak, bisa juga diinputkan secara manual yang seperti disampaikan tadi, jika buku-bukunya berasal dari buku di luar Perpusnas ya. Nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke sini ya. Dan jangan lupa tahun, berapa halamannya, kemudian tampilkan cover di depan. Ya, ini untuk mempertegas bahwa buku itu adalah ada, ya Bapak Ibu ya. Semua buku, baik e-book maupun buku fisik, itu pasti ada covernya. Ya. Lalu claim book. Nah, claim book. Nah, setelah claim book, ini maka dari pihak kami ya akan memverifikasi dulu ya. Nanti kami dari sisi ini di book ini ya, kami verifikasi itu datanya di sini ya. Kita berdasarkan nama tadi atas nama Pak Priardi, nanti akan muncul di sini apa yang diinputkan tadi oleh Pak Priardi di book ini ada data baru ya, data baru, kemudian tampil di sini bukunya verifikasi. Nah, sekarang kita coba ya. Saya akan mencoba, saya contohkan aja buku yang sudah ada ya, tapi bukan buku Pak Priardi. Saya coba tarik. Ini contohnya. Nanti kita coba apa sih tampilannya ya. Nah ini. Saya coba yang buku. Nih. Nah ini. Ini punya Pak Doni Sopyan. Ini coba kita klaim. Nanti kita hapus lagi ya. Kita klaim. Nah ini. Ini tag-nya misalnya 100. Oke, ini masuk sukses klaim book. Jadi kalau buku kita lebih dari satu, mana Pak? Pak Rahmadi, maaf itu termute. Ya, sebentar Bu, ada yang. Oke. Sekarang kita lihat di sisi verifikator ya Bapak Ibu ya. Book. Nah ini. Nah ini. Ini muncul warna hijau. Warna hijau ini artinya data ini belum terverifikasi. Ini kan not verified. Nah yang seperti ini Ibu sampaikan nih ke kami. Karena hanya kamilah yang bisa untuk memverifikasi data. Ya. Buku HKI itu perlu diverifikasi jika yang mengentrikan adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Kemana sih untuk meminta verifikasi? Nah, di sini ada aplikasi namanya SIPMI. Di sini ada sinkronisasi. Di sini nanti Bapak Ibu minta sinkronkan aja di sini, ya. Minta verifikasi datanya, sinkronkan data, ya. Nanti ajukan untuk sinkronisasi data.
bahwa data tadi diminta untuk memverifikasi. Atau Bapak Ibu bisa mem-WA langsung PIC yang untuk buku ini. Ya, kalau di LPPM itu bisa dengan Livi, bisa dengan Tio. Ya, nomornya ada di WAG autor ya, Bapak Ibu ya. Nomor-nomor PIC tadi itu. Nah, ini kalau belum kita verifikasi dari sisi yang mengajukan tadi, ya, yang mengajukan tadi di sini masih unverified. Ya, ini kita testing, kita coba oke kan? Ya, nanti kita hapus lagi karena itu bukan punya Pak Priadi. Oke. Nah, ini sudah terverifikasi ya Bapak Ibu ya. Bentar. Ini udah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini verifikasi. Oke. Ini masuk ke akun Pak Priardi buku tadi itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai buku orang juga masuk tempat kita ya. Kita selalu selektif ketika kita melihat buku-buku tadi diajukan. Kita akan ngecek ke ISBN Perpusnas. Benar nggak buku tadi itu di dalamnya ada nama dari dosen yang mengajukan untuk diklaim di Sinta autornya. Nah, ini kita hapus saja karena ini data, bukan data Pak Priadi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah untuk Sinta, kemudian untuk HKI. Ya, HKI itu IPR ya, Bapak Ibu ya, IPR. IPR. Oke, untuk IPR, nah ini. Nah, EPR sama dengan yang tadi. Konsepnya itu autor bisa mengajukan secara langsung atau menarik data ya di sini IPR. Nah, ini menarik data. Ini masukkan nomor permohonan. Nah, kita sekarang coba IPR dari yang sudah ada ya. Kita coba. Agak lama sedikit. Ini nomornya. Kita coba. Nih, masukin. Ini kalau sudah punya sertifikat, nanti ada nomor permohonan di dalam sertifikat itu, Bapak Ibu. Cek IPR. Nah, kalau dia tersinkron datanya ada di DJKI, maka ini akan tampil langsung ya Bapak Ibu ya, datanya ya. Tetapi kalau tidak tersinkron atau API-nya nggak jalan, ya kadang nggak keluar sama sekali. Seperti itu. Ini masih sedang proses. Agak lama. Oke, kita ulang lagi. Nanti tinggal masukin kategorinya apa, kemudian tahun permohonan, pemegang patennya, atau pemegang sertifikat tadi, masukkan semua yang ada di dalam sertifikat tadi di sini. Ya, inventornya, title-nya, yang tanda bintang ini wajib diisi. Ya, kalau dilakukan secara manual ya. Tapi kalau ditarik data, biasanya ini akan menarik ke sini, akan tampil semua data. Setelah itu lakukan klaim IPR. Nah, setelah klaim IPR, nanti di sisi kami, ya. Nah, ini berarti datanya tidak sinkronisasinya lagi tidak sedang bagus. Ini bisa kita isi sendiri. Nah, ini. Hmm. Nah, ketika kita verifikasi, kalau dia datanya tidak tersinkron dari DJKI secara manual, kita akan mengeceknya ke sistem DJKI. Benar nggak data tadi itu ada di DJKI? Kalau ada, ketika verifikasi data di tingkat kami, ya, di tingkat kami, itu akan mengambil atau mengecek dulu kita ke sistem. Kalau oke, lalu kita verifikasi datanya. Ya. Sama kayak tadi nanti akan berwarna hijau, lalu kita oke kan, maka muncul verified. Ya, kalau awalnya belum atau unverified, nah kalau sudah diverifikasi, maka muncul verified. Nah itu untuk buku dan HKI. Hampir sama ya Bapak Ibu, ya, bersama. Kemudian MySinta Research.
Riset ini semua judul penelitian. Nah, ini bedanya Bapak Ibu nggak bisa mengentrikan sendiri. Ya, hanya bisa mensinkronisasi. Sinkronisasi ini adalah untuk mengambil data dari Bima atau dulu Simrita Mas ya, dari Bima. Nah, ini hanya mengambil data dari Bima. Lalu yang UNAN, yang dari LPPM, yang dari fakultas itu bagaimana? Kita dari sisi LPPM yang akan mengentrikan, ya. Kita entrikan satu judul, kalau lebih dari anggotanya banyak, langsung kita masukkan semua anggotanya, ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang Bima tahun 2024, datanya sudah masuk semua, sudah kita bantu sinkronkan lewat sistem kita. Community service ini adalah untuk judul-judul pengabdian, ya, sama dengan yang tadi, yang ini dengan riset, ya. Lalu produk prototipe. Nah, produk prototipe ini adalah kepunyaan Bapak Ibu sendiri yang hanya melekat di akun Bapak Ibu dan hanya untuk skor Bapak Ibu sendiri, ya. Ini tidak membantu skor ke afiliasi. Dalam hal ini adalah Universitas Andalas. Nah, ini bisa dientrikan sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu punya produk atau prototipe, silakan dientrikan di sini, ya. Nanti setelah dientrikan, nanti akan meminta verifikasi ke LPPM, ya Bapak Ibu ya. Kemudian eh, data-data yang ada di sini di MySinta ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu seperti Scopus ya. Kemudian WOS, kemudian Google, Garuda. Nah, ini harus sering kita lihat ya Bapak Ibu ya. Karena yang tahu artikelnya adalah Bapak Ibu semua. Kalau kami LPPM jika ada permintaan, misal eh, itu artikelnya bukan punya saya gitu kan, tapi masuk tempat saya gitu. Nah, itu bisa kita bantu untuk memperbaikinya. Ya. Kemudian itu di Garuda punya saya ini belum nggak cocok itu, nah, misalnya gitu kan. Atau di Scopus saya punya dua ID Scopus, tapi yang masuk baru satu. Nah, itu perlu penggabungan. Nah, penggabungan seperti itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke bagaimana mengecek artikel di Scopus, ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Saya Yulizar Pak dari Teknik Mesin Pak Iya, silakan. Ramadi. Hmm. Itu sebelumnya saya sudah mengisi produk di bagian produk yang itu akun saya, profil saya. Cuma Ya, statusnya sampai sekarang waiting waiting for validation. iya, iya, iya. Saya nggak tahu ini gimana prosedurnya. Kenapa sampai sekarang masih waiting for validation? Iya, Gimana prosedurnya supaya bisa divalidasi sehingga ya paling tidak skor saya bisa bertambah, Pak. iya, iya. Atas nama siapa tadi Pak? Yulizar, Pak Yulizar, teknik mesin. Oh, Yulijal ya. Oke. Yulizar, Jadi yang seperti Yulizar. disampaikan tadi, kalau Bapak Ibu sudah melakukan perubahan-perubahan ya di Sinta, tetapi belum ada terverifikasi, ya itu bisa disampaikan langsung ke kita, ya. Karena hanya kita yang bisa untuk melakukan verifikasi tadi. Gitu. Oke, sebentar. Kita buka, kita eksekusi langsung Pak ya, supaya nampak contohnya tadi. Atas nama Yul, Yul Hizhar, Pak. Yul. Yul spasi Hizhar. Yul spasi Hizhar. Oh, sebentar, Pak. Pakai pakai H, Pak. H Pakai H gini Pak. Ini ya, HAR ya. ini Betul, Pak Pak. ya. Tambah. Ya, Pak. Betul, Pak. Oke, tadi di prototipe Pak ya, Oh iya, Pak. Pak. oh, produk ya. Produk sama prototipe juga cuma. Apakah memenuhi produk atau itu saya Iya. belum nggak tahu kenapa masih. Kalau ini eh, udah banyak ya. Ini saya lihat sudah terverifikasi semua nih Pak. Nih, Oh, gimana tuh Pak ya?
Oh, ini kita harus tahu ini judulnya apa, Pak? Judulnya. Waduh, Iya, judulnya iya. apa ya? Tentang turbin Pak, turbin ya Oh, benar. gini. Atau saya lihat di sini. Ah ini nih Pak, ini Pak. Ini Hmm, nggak bisa sih. Kita harus ngeceknya di produk ini. Turbin, Pak ya. iya tentang turbin Pak, Bentar. turbin ulir, Turbin. turbin ulir ya, betul, Pak. Ah ini nih Pak, rancang bangun tuh Pak. Ada rancang bangun turbin Ini. ulir Pak. Tuh, tuh, tuh. Tapi ini sudah Iya terbackup Pak. sini, Pak. Kalau kita lihat nih. Bentar. Turbin. Rancang bangun ini ya. Iya Pak. Duh, putus. Sebenarnya putus-putus. Iya putusnya. Oke, kita lihat yang di prototipe nih. Ada di sini. Kalau di skor cinta Bapak udah naik belum nih? Oh sekarang masih 117. Terus Kak, Ini ya. Ini betul Pak. maksudnya. Oke. Nah, ini sekarang sudah di oke kan? Itu udah bertambah itu skor Bapak itu seharusnya. Oh, Validasi. validation, dashboard, my Sinta, produk, produk validated, validated. Ini statusnya udah validasi nih. So, loading dulu ya Pak. Ini masih. Iya, dia nggak langsung sih Oh, Pak. Agak jeda sedikit karena nanti perlu iya Pak. disinkronkan dulu. Nah, Oh, iya, iya. ya. Biasanya Jadi itu sudah. saya coba sinkron lewat sini nanti bisa. Nah, ini. Nanti bisa tersinkron semuanya itu. Nah, skornya bertambah ini. Iya, iya Pak. Mm-mm. Tapi di sini masih, anu Pak, masih masih belum naik skornya, masih makin loading dulu ya Pak ya. Loading ya. Oke. Yul Hijar. Berarti sudah beres ya Pak, yang validasi baru. Sudah Pak, sudah. Oh iya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang lain sebelum kita masuk ke Scopus ini, bagaimana cara melihat-lihat, terutama yang artikelnya baru satu ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya coba artikelnya satu, kemudian saya nggak tahu ID Scopusnya apa gitu ya. Nah, itu kan harus kita cari gitu. Ya. Contoh yang punya tadi Pak Yul Hijar ya, Hijar. Yul. Ya, sudah naik skornya Pak, sudah naik skornya. Udah naik Pak ya. Sudah naik betul. Alhamdulillah. Lumayan juga naiknya Pak. Yul. Nah ini kita cari set. Itu Nah ya. ini baru Salah satu satu, ya Bapak Ibu ya, baru satu. baru satu. Nah kalau satu ini nggak bisa diklik nih untuk melihat ID Scopusnya ya. Nah kalau dengan Mozilla ini paling gampang tinggal di blok aja, klik kanan, view selection source. Nah ini muncul di sini Bapak Ibu. Inilah ID Scopusnya. Ya. Nah, ini trik saja supaya nanti kita ketika baru satu artikel masuk ke Scopus, maka untuk memasukkan ID Scopusnya ini ke Sinta, maka diperlukan ID Scopus ya Bapak Ibu ya. ID Scopus. Jadi cari berdasarkan nama autor, lalu di blok seperti ini ya. Di blok, klik kanan, view selection sort. Nah, ini yang paling mudah kalau menggunakan Mozilla. Kalau dengan eh, Chrome agak panjang ya, harus beberapa step untuk menuju ke ID Scopus tadi itu. Nah, ini gampang, tinggalin aja. Ini ID Scopusnya. Kalau kita lihat yang punya Bapak tadi, ID Scopusnya adalah ini ya, 59100 dengan ini ya. Sama ya, Bapak Ibu ya.
Sama. Iya betul Pak. Nah, itu. Nah, ini kalau kami mencarinya gampang, tinggal klik ini, cek Scopus. Nah, langsung ini ke Scopus tadi. Nah, ini ID Scopusnya kan, langsung masuk ke sini. Nah, sekarang Scopus punya peraturan baru. Dulu 10 dokumen bisa tampil ya Bapak Ibu ya. Sekarang hanya 2 kalau nggak salah dibatasin tampilannya gitu. Nah, atau kalau Bapak Ibu pertama sekali mempunyai eh, artikel, kalau kita di dalamnya ada penulis lain yang sudah ada, itu tinggal klik aja semuanya Bapak Ibu di sini. Nah, tinggal klik aja. Nanti langsung menuju ke artikelnya, ya, ke Scopusnya tadi. Seperti ini kan, langsung. Nah, ini langsung ketemu ininya, ID Scopus di atas ini. Ya. Tapi kita harus tahu dulu di dalam tulisan tadi itu artikelnya atas nama siapa saja. Kita buka lah yang punya dosen tadi itu. Contoh ini dengan Pak Asnam kita buka. Ya, ini punya Pak Asnam. Nanti di sini kan artikelnya tinggal kita cek aja Bapak Ibu, ya, artikel yang punya Pak Asnam ini. Tepatan ini artikelnya tadi itu kan lebih dari satu ya punya Pak Asnam. Jadi artikel yang paling terakhir yang ditampilkan. Yang punya Pak Yul tadi kan cuma satu, jadi tampil semua. Punya Pak Asram ada 6, yang tampil hanya satu. Ini kebijakan dari Scopus saat ini. Kalau mau lebih bagaimana? Kita harus berbayar. Oke, Bapak Ibu, itu untuk trik Scopus ya. Nah, yang terjadi kadang-kadang Scopus itu mempunyai 2 ID Scopus yang berbeda ya. Nah, itu mesti kita merge ya, kita gabung ya. Kita gabung atau kita cari di sini. Kemarin ada kasus itu, coba kita cek ya. Kasusnya punya Pak Dahelmi. Apa-apanya Pak Dahelmi ini sudah oke atau belum? Dahelmi. Dahelmi. Nah, ini dia. Masih ada punya Pak Dahelmi ini. Unan, Unan, Unan. Nah, ini. Ada 4 lagi. Nah, ini harus segera di merger. Kalau tidak, ini rugi kita. Artinya yang punya artikel ini nggak masuk ke sini, bergabung kan. Nah, kita lihat punya Pak Dahelmi ini. Punya Pak Dahelmi ini yang mana yang aktif dipakai ya Scopusnya. Ini di ID 500. Kita lihat di sini yang ID-nya berapa ini kita cek. Yang 500 ini, yang banyak ini yang dipakai. Yang ini ternyata enggak. Ini ada 2, di sini ada 2, 4 tambah satu lagi 5 ya. Ini mungkin pada ilmi dengan penulis lainnya masuk ke sini ya gitu. Nah, ini sayang nih. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu melakukan secara mandiri ya. Nanti digabung aja ini all lalu request to merge. Nah, nanti diisi lah. Ini harus sign dulu ke email yang dipakai untuk login ke Scopus ini, ya Bapak Ibu ya. Tapi intinya ini memang dilakukan secara mandiri, ya. Kita hanya bisa mendampingi ya. Kita nggak bisa langsung melakukan merger, tetapi dari akun Bapak Ibu, kita LPPM mendampingi sifatnya, seperti itu. Nah, itu yang, ini ada beberapa kasus yang ID Scopusnya lebih dari satu. Kemudian kita lanjut ke Garuda ya Bapak Ibu ya, ke Garuda, ke Garuda, Garuda. Nah, Garuda ini kita buka Garuda titik Kemdikbud, Kemdikbud. Oke, Garuda Kemdikbud. Nah, ini. Nah, yang pertama adalah kita ingin melihat artikel kita, ya, sudah berapa. Nah, kalau kita buka di sini, contoh ya, yang tadi punya Pak Priyardi ini, Garudanya ada 18 ini ya, 18. Nah, dari sisi LPPM kita lihat Garuda di sini ada 20, ada 18 ya, ada 18 sama ya, sama. Kita cek di sini, cek Garuda dokumen. Ini akan mengklik langsung ke sisi Garudanya langsung ya. Nah, ini yang namanya adalah ID Garuda tadi, Bapak Ibu. garuda.kemdikbud.go.id/author view. Kemudian angka di belakang ini adalah ID Garuda.
ID Garuda ini kita copy paste, dimasukkan ke profil Sinta kita. Kalau belum ada ya Bapak Ibu ya. Nah, profil Sinta sini. Sini ada ID Garuda. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada perubahan-perubahan ID Garuda, perhatikan di sini Garuda ID-nya. Jangan ketika merger kita salah ID, maka ini ID yang lama tidak berfungsi lagi dan bisa menyebabkan dokumen kita jadi nol di Sinta kita. Makanya ini isilah dengan ID Garuda yang terkini, yang datanya ada. Nah, itu untuk mencari ID Garuda tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini. Lalu saya punya artikel, tetapi kok nggak masuk ke ID Garuda saya gitu. Itu misalnya ya. Nah, ini kita bisa mencoba mencarinya dulu di Garuda, lalu klik Advanced Search, ini ya. Lalu author. Masukkan di sini Priardi, gitu. Lalu buat aja sini Andalas, afiliasinya ya. Lalu search. Oke. Kalau ada data yang terbaru, maka akan tampil di sini nanti data artikelnya jumlahnya berapa ya. Gitu Bapak Ibu. Kita coba dulu. Hmm. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Priardi, Ismet ini mempunyai dua eh, artikel ya Bapak Ibu ya. Dua artikel nih. Dua artikel. Dua ID Garuda. Yang ID Garuda yang pertama 18 ini sudah masuk ke Sinta. Terus satu lagi ini belum masuk ke Sinta ini, satu dokumen ini. Nah, nah kalau seperti ini, maka kita lakukan Pak Alpias Band kayaknya sedang ini ya. Maaf, Oke, nggak apa-apa. Pak Riyadi. Saya ini nanti saya share ulang. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau bertemu seperti ini, ya Bapak Ibu ya, ini bisa di merger. Nah, caranya klik, klik, lalu merge auto request, ya, atau menghilangkan, menggabung dan menghilangkan artikel. Jadi kalau ada artikel yang bukan punya kita, bisa juga kita hilangkan lewat cara ini, ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba. Lalu 18 kita lihat ID-nya 919 yang ini. Ini adalah calon ID Garuda yang akan digabungkan, ya. Nama benar, kemudian afiliasi ambil yang sama dengan yang di atas. Yang mana nih? Fakultas ini ya. Sumatera Biota. Sumatera Biota. Ini kayaknya. Iya, Sumatera Biota ini. Email. Nah, email ini adalah email yang terdata di Sinta ya Bapak Ibu ya. Nah, di Sinta kita cek email Pak Priardi. Nanti dari sisi Bapak Ibu seperti itu caranya. Masukkan email, masukkan email. Oke. Ini ada 18 tambah 1, 19. Ya. Lalu kita send request. Send request. Oke. Ini sudah berhasil meminta. Nah, setelah ini bagaimana? Kita menunggu approve dari Dikti atau dari Sinta ya, HD Sinta gitu. Nah, kalau lama, misalnya 1 hari biasanya langsung di-approve. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Itu untuk menggabungkan atau memerge lebih dari satu artikel ya Bapak Ibu. Kembali lagi ke home ya. Atau artikel kita jika
tidak ada, maka bisa carikan judulnya apa di sini, Bapak Ibu. Judulnya ya, judulnya. Bisa cari di sini judulnya. Kemudian, atau advanced search seperti tadi, bisa menggunakan jurnal. Apakah jurnalnya sudah ada? Atau dokumen bisa kita cari di sini judulnya apa, ya. Kalau belum ada datanya gitu. Nah, kalau data belum ada di Garuda, tetapi sudah terbit di jurnal, harus kita cek dulu di jurnalnya, Bu, Bapak Ibu ya. Apakah artikel tadi itu sudah ada di jurnal tadi itu? Misalnya kita cari jurnalnya Warta Andalas, ya, Warta Andalas. Nah ini, kita harus ngecek apakah volume tadi itu sudah masuk ke Garuda, ya, ke Garuda. Di jurnal sudah ada, tapi di Garuda belum masuk. Nah, kita harus cek di situ. Volume yang terakhir itu sudah masuk atau belum, ya. Ini sedang dibuka. Nah ini, lihat di sini Bapak Ibu, volumenya ini. Nah ini. Ini volume 2025 belum masuk. Ya Bapak Ibu ya. Belum masuk. Jadi data yang 2025 pasti tidak akan ada di Garuda ini. Ya. Kalau belum masuk, ini hubungi pengelola jurnal. Ya, pengelola jurnal. Nah ini ada ini pengelola jurnalnya. Siapa ini? Ini kontak emailnya Pak Bobi nih kayaknya Pak Bobi ya. Kemudian ada nomor HP-nya. Nah ini. Nah, ini kalau belum masuk ini banyak parameter yang harus disetting oleh pengelola jurnal ya atau disages untuk masuk ke sini. Nah, itu nanti urusan orang jurnal. Nah, Bapak Ibu berhak untuk melihat data ini kalau artikel Bapak Ibu belum tampil di Garuda. Karena kepentingannya adalah untuk disinta. Kalau belum masuk di Garuda, data nggak bakalan bisa ditarik ke Sinta, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau jurnal-jurnal LPPM yang di bawah UNAN kita bisa berkoordinasi dengan pengelola jurnalnya ya Bapak Ibu, LPPM bisa koordinasi. Tetapi kalau jurnalnya di luar LPPM atau di luar perguruan tinggi UNAN, kita tidak bisa mengintervensi ya karena itu di luar eh, kemampuan kita ya. Ya. Jadi tapi Bapak Ibu sebagai penulis itu berhak jurnalnya tampil di Garuda. Nah, itu intinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang Garuda? Silakan. Pak Ramadi, Ya, silakan Bapak Ibu. boleh tanya Pak Ramadi? Boleh, Pak. Ya, Scopus ID saya itu terlink dengan dua eh, apa nama number ORCID number. Jadi Orchid. kalau seandainya saya sudah merge juga, tetapi tidak sempurna juga karena dia keluar dengan dua nomor ORCID. Ketika diklik dengan ORCID yang satu, keluarnya ada dua macam. Pada eh, ada Kalau dilihat di Scopus, nah ini kan cuma tiga artikelnya nih. Iya, Tapi iya. di nomor Scopus yang lain itu ada 9 di sana. Oh, iya, iya, iya. Sehingga ini kan ada ini nomor Scopusnya. Coba di tanda tanda panahnya diklik, nanti keluarnya beda pula Oke. keluar itu. Tiga. Ini tetap Bentar, ini kan tiga cuman dokumen, Pak. cuman tiga. Iya. Di nomor nomor yang lain saya sudah coba merge itu. Hmm. Ini ada di sini, tapi yang tempat yang lain tidak keluar dia. Ada Hmm. tiga nomor rosidnya. Ya, gimana cara menggabungnya? Yang pertama, Bapak harus menggabungkan dulu ini. Yang satu ada 9, ada sini, ada yang ini beda pula di sini. Saya sudah merge dia, merge-nya keluarnya dia kasihkan karena ada ORCID number-nya yang dari dulu itu bermasalah, jadi artinya Ini, Pak ya. ya Betul, itu Pak. yang 9 ini kan, ada yang tiga Hmm. sembilan sembilan tiga kayak gitu. Yang sekarang yang masuk di Sinta Bapak, yang ini, Pak ya. Yang tiga ini, Yang tiga ya. yang ini ya. Ini harus digabung dulu, Pak. Ini. Digabung dulu. Gimana cara menggabungnya ini? Ah, kan tadi saya gunakan kata kunci Agustian saja, sehingga muncul Ya, ini, Pak ya. Atau ya. kita ulang lagi, Pak ya. Kita coba ulang. Nah, masukin nanti di akun Bapak ya. Bapak login dulu ke emailnya, ya. Kemudian Agustian ini Andalas, klik search. Ya. Lalu ini pilih merge
untuk di checklist ya. Ya, Ya, baru request to merge author. ya, Nanti oke. Bapak ambil mau digabung ke sini atau ke sini. Ini nanti pilihan Bapak seperti itu ya. Yang oh gitu. Ya, ini karena saya tidak login jadi saya nggak bisa masuk Pak. Ini harus login Bapak ini. Ya, Oke. Terima ya. Jadi kasih Pak pilihannya seperti itu Pak. Adi. Ini Ya. harus dilakukan secara mandiri oleh Bapak. Ya. Bagusnya nanti ini masukin ke sini Pak yang lebih banyak. Ya. Nanti setelah itu Eh, kalau sudah berhasil Anda apa akun Anda ini, yang banyak yang kecil karena ini itu namanya undefined di sana. oh iya iya, bagus ini ke sini. Nanti waktu merger Bapak bisa mengganti autornya seperti apa gitu. Mau pakai yang ini atau yang ini gitu. Autornya. Ha, Oke. seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Oke, baik Pak. Aduh. Ya. Izin Pak, Iya Bu, silakan. izin tanya Pak Ramadi. Hmm. Eh, di MySinta Garuda udah masuk artikel Sinta 2-nya, tapi masih tanda tanya gimana tuh Pak Ramadi? Tanda tanya Bu ya. Ya, masih tanda tanya dia Sinta 2, tapi belum ada keluar Sinta 2-nya. Garuda. Ini Bu, Yang social support sosial ini ya. support. Ya, ya Pak Ramadi. Ini ya. Nah ini ada beberapa parameter yang kita cek ya Bu ya. Pertama, jurnal ini, jurnal komunitas ini ya, Ya, kita cek apakah jurnalnya di Sinta ini sudah terakreditasi dengan Sinta 2. Nah, kita cek itu. Source jurnal. sampai 2025 masih Pak. Jurnal komunitasnya. Ya. Jurnal Farmasi Komunitas Nasional. Jurnal. Ini Bu, Yang Negeri Semarang. Ya, ya, yang hijau tuh. ini ya, Negeri Semarang ya. Ya, ya, Oke. Ini kita cek ininya. Pertama, oh ini udah bener nih. Ini ya, 2005 nggak keluar Bu Sintanya. Ah, sudah Sinta 2 ya. Oke, keluar ya ya. Sinta 2. Oke. Nah, artikel Ibu pasti udah masuk ke sini ya. Udah ada nih di sini, Ya, pasti. ya, Nah, udah. Ah, nah, sekarang kita buka di Garuda, Advan Jurnal. Kita lihat. Kita lihat aja sini ISN-nya berapa ya? Ada nggak sini? Nih, kita copy aja ISN-nya 246073020. Jurnal 240 2460 Ya. Nah ini Bu ya. Oke. Volume 17 nomor 1 2025. Yang punya Ibu tadi volumenya sama ya? eh Volume 17 nomor ya 1 2025 ini sama volume ya? volume 17. Social Support for PAS. Di sini kita Ya, lihat ya. di Garuda, sosial support. Ada nggak sini artikelnya? Ada tadi dilihat Ada Bu ya? ya, tadi dilihat ada. Ini Bu ya. Dari sisi sini nggak ada masalah, sampai sini nggak ada masalah. Nah, kalau seperti ini, bentar. Oh, ini oke yang terbaru. Oke. Nah, kalau seperti ini nanti Ibu gini Bu. Ibu lakukan request ini Bu ke sana Bu. Ini Di mana? Di untuk Garudanya tuh, Pak. ya di Garuda ini untuk menunjukkan peringkat Sinta ini Bu. Ini. Di grup autor Sinta udah kita kirim tuh Bu. Nanti masukin Oh, nomor NIDN, Sinta ID, nama, afiliasi, nama jurnal, peringkat Sinta, penerbit, nah gitu. Yang ini Bu ya. Ibu ada ikut grup autor Sinta ya? pedoman nih. Grup WAG autor Sinta. Ya, ya. Ya. Nanti pilih di Kita description atau kita di apa sudah kita kirim di grupnya itu. Hmm.
Karena saya lihat itu tidak ada masalah. Jadi Ibu bisa langsung request supaya nanti sama mereka itu akan disinkron ulang sehingga nanti muncul S2-nya di artikel Ibu. Seperti itu. Sini nanti muncul S2. Oke. Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, makasih Pak. Ya, Bu. Izin, Pak Ramadi, Ya, saya silakan. Rani Bu. dari Ya. Bekas Hukum. Hmm. Saya mungkin banyak juga masalahnya, Pak. Cuma Hmm. mungkin pertama yang saya tanyakan, karena nama saya tuh mungkin banyak sekali yang sama dengan orang lain, jadi Sintanya tuh keluar nanti banyak nama saya. Hmm. Sehingga kesulitan juga merjerkan dengan yang eh, jurnal apa tulisan saya. Hmm. Yang kedua, ketika saya menarik dari sister nanti, banyak Hmm. keluar nama orang lain juga masuk ke Sinta saya. Sister Sekarang atau udah banyak masuk Cinta juga atau sister, Bu? ke Sinta. Cinta ya. Masuk ke Hmm. Sinta ketika ditarik dari sister, masuk ke Sinta. Ada yang di Scopus, ada yang di Sinta. Sebentar. Sister tidak pernah masuk ke Sinta, tapi Sinta bisa narik ke sister gitu, Bu. Ya, saya nggak tahu apa di mana yang benar bahasanya, tapi Oh gitu. masuk nanti ke Sinta Iya, saya iya. tuh. Nah, punya orang lain menghapusnya gimana? Yang Itu ketiga artikelnya tuh apa, Bu ya? Scopus saya juga ada tiga apanya tuh. Kode Scopusnya tuh. Yang mana Iya. yang benar yang saya gunakan? Makasih, Itu. Pak. Ya, baik. Kita langsung coba, Bu ya. Kita cek punya Ibu. Ini akun Ibu. Ini ID Scopusnya Ya. kita cek. Ya, kita hapus, 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 hapus. Aduh. Ada 3 dokumen di sini, Bu ya. Nah, kita coba. Scopus, apakah memang benar punya Ibu ada 3 ID Scopus yang berbeda? Kita cek. Memang kalau nama satu kata ini, Bu ya, perlu ditambah satu lagi. Ya. Ada yang mengulang Hairani-Hairani atau Hairani K. Ini kita cek. Ini yang terdata di Sinta Ibu ya. Ada 3 dokumen. Nih. Sekarang kita lihat sini. Kita Ya. buat. Kita cari Hairani Andalas. Oh iya, iya. Ini Bu ya. Ada banyak lagi. Saya nggak tahu ini punya Ibu atau enggak ini. Ya. Itu dia, Pak. Nah, ini yang terdata. Caranya mencek yang saya punya gitu. Nah, lihat artikelnya, Bu. Di sini. Kira-kira ini punya Ibu Hmm, nggak artikel nih? bukan. Kan, berarti ini nggak Itu kan masalah kan, nggak punya apa Ibu tuh kan? kesehatan tuh apa namanya itu? Which different level. Iya, ya, bukan ya. Ini kesehatan. Yang ini, judul ini punya Ibu nggak? Bukan kan? Bukan. Kan. Yang ini punya Ibu nggak? Bukan kan? Enggak juga. Nggak, karena nggak ada law-nya di sana. Nah, di sini Iya. punya Ibu nggak semuanya nih? Nah, kita Kalau lihat ini ya, reforming ini ya. yang di sini. Di situ nggak nampak ya. Nah, ini. Ini punya Ibu semua, Scopus. Enggak, Pak. Itu dia yang saya sebutkan. Yang saya punya tuh yang Q1, Oh, Q2, gitu. Q4. Ini kan cuma 3 Iya. ya, punya Ibu ya. Tapi di situ kan banyak ya. Ini Itu kita dia reset dulu gimana ya. caranya membuangnya tuh? Nah, kita reset dulu. Hmm. Kita sinkron ulang. Waduh, banyak kali Bu. 3.000 lebih Itu antriannya. dia. Ini harus menunggu ini. Ah, Tapi nanti akan dokumennya menjadi 3 di sini Bu. 3 iya, sesuai dengan yang ada di sini. Ya. iya. Ya. Di sini kan mungkin ini punya Ibu semua ya, yang ini ya. Kalau itu ya. Ya, nanti akan benar tuh seperti itu. Ini kita tunggu nanti sampai selesai. Terus ada lagi yang Hmm. Garuda Bu ya. Iya, yang Garuda. Yang Garuda ada juga yang bukan punya Ibu. Halo? Kalau untuk yang ini
Ya, Ini sudah punya ini Ibu yang semua. pelatihan perencanaan ini enggak tuh. Ini enggak ya? Enggak, Nah, kalau tapi seperti ini, masuk gitu. karena nama eh, terintegrasi sama ya, ini Bu, ada Hairani juga. Ini bisa Iya. kita lakukan. Sekarang kita coba ke Garudanya, Bu ya. Garuda, Kemdikbud. Nanti kita pilih expand di sini. Atau gini aja, Hairani. Hairani kita cek di sini. Langsung kita masuk ke sini. Oke. Ini udah masuk tempat Ibu ya. Nah ini. Ini kan ada yang 25 dokumen ini, ada yang bukan punya Ibu ya di sini. 25 Oh, dokumen. Di sini ada 25 sama, Bu ya. iya. Sama ya. Sama. Kita cari di sini. Advance, author, Hairani. Hairani. Hairani banyak ya. Hairani jumlah datanya tadi 25 ya. 25. Hmm. 5. Ini banyak sampai berapa ini? Oh, banyak kali. Kita ini kan lah. Kita persempit yang 25. Karena di Unan aja banyak yang Khairani itu, Pak, yang saya deteksi gitu. Iya ya. Nama pasaran, Bu. Nama pasaran kayaknya, Pak. Nah, ini punya Ibu ya, Fakultas Nah, Hukum. ini. Nah, kita Ya, klik. Kita klik sini, Bu ya. Ini. ya. Kita mau mengeluarkan, tetap seperti ini caranya, merge. Lalu kita merge ya. Oke. Hmm. Lalu yang mana yang bukan punya Ibu? Ini bisa kita hilangkan, uncheck. Judul yang mana? Oh iya. Ini punya saya semua nih. 25 ini punya saya Ibu semua. Punya saya. Iya, Berarti udah bener tuh kalau di Garuda itu punya Ibu semua. ini ya nih, Pak. Yang ini kan, ini 25 ini punya Ibu semua. Yang Ya. ada di sini, di Garuda ini. Di Garuda ini. Nah ini. Gitu. Ini ada 58 ya. Nah ini kalau gitu kita riset dulu nih Bu. Yang punya Ibu. Bisa. Kita riset ya. Riset. Ya. Jadi artikelnya kita normalkan. Lalu kita sinkronkan. Sinkronkan. Kita cek antriannya berapa ya? 6. Nah, ini sebentar, Bu. Nanti ini eh, 25 artikel tuh akan masuk ke Sinta Ibu. Berarti artikel orang lain tadi itu sudah nggak ada lagi. Keluar. Ya, tapi kalau ada artikel orang lain, caranya sama. Nanti misalnya ini bukan punya Ibu, Ibu uncheck aja ini, lalu send request. Nanti masukin Hmm. alamat email di sini, Bu, kayak tadi. Ya, ID Garuda, afiliasinya apa, misalnya seperti apa gitu kan. Masukkan ini, baru Ibu send request. Alamat email Gabung, saya berarti ya, Pak ya? ya alamat email kita. Seperti itu. Caranya seperti itu. Setelah itu nanti Ibu lakukan sinkron secara mandiri atau minta ke kita untuk disinkronkan melalui SIPMI tadi. Legal Sinkronisasi. protection tuh Mas punya saya juga tuh, Pak. Yang ini, yang Ya, nomor 25 tuh. ini punya Ibu kan? Ya. Tadi kan saya mencontohkan jika ini bukan punya Ibu, Oh nanti gitu. ketika Ya, ya. uncheck aja gitu. Nah, seperti itu. Hmm. Ada lagi Bu? Di Google Scholar Yang seperti itu juga. yang yang ID Scopus tadi itu kan ada 3 kalau saya tidak salah tuh masuk. Yang mana yang benar itu? Yang benar yang sudah masuk ke tempat Ibu ini. Yang benar. Oh ini udah masuk nih ya? Udah. Yang Ah, benar ya. tuh. Karena tiga Ya, tadi kan, yang selebihnya kan punya orang lain tuh. Itu nggak kita iya. masukkan. Jadi yang benar itu yang 3 tadi masuk ke Sinta ini. Berarti udah merger ya, Pak ya? Udah, bukan merger. Eh, Kalau punya orang lain nggak perlu di merger, Bu. enggak maksudnya yang Yang benar kode punya saya Ibu. tuh enggak ya? Iya, Heeh. benar punya Ibu. Terus kalau ada yang Google Scholar, ya, Ya. yang banyak juga bukan punya Ibu, ini, misalnya ya, Hmm. Ya. Ibu perbaikinya di sini, di sisi Google Scholar-nya, IPL. di sini. Di sini Ibu perbaikin. Ya. Ibu hapus saja di sini nanti. Kalau pakai akun Ibu nanti bisa dihapus ini, Bu. Oh, Ya. iya, iya. Kalau sudah cocok, nggak ada lagi yang bukan punya kita, baru Ibu sinkronkan kembali di Sintanya. Atau request ke kita, supaya kita sinkronkan, klik Hmm. sinkron seperti ini nanti.
Ini dari sistem kita. Hmm. Iya, iya. Jadi ini memang harus dijaga data kita supaya tidak menjadi data sampah ya Bapak Ibu ya. Iya, Karena kalau bukan punya kita, kita seolah-olah kita kan nggak sadar tuh data orang lain masuk, apalagi dengan nama yang sama ya. iya, Nah, kita dianggapnya mengklaim punya orang lain, kan nggak bagus kalau kita di iya, seperti itu. Nah, padahal kita nggak sengaja itu, karena ketepatan nama yang sama, iya. jadi Masuk tadi itu masuk masuk ke gitu tempat aja kita. dia otomatis aja. Betul, karena menggunakan sistem automatic. Hmm. Mungkin saya tambah Pak Ramadi Ya. yang Google Scholar ya. Hmm. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nama-nama pasaran kayak Marzuki gitu ya, Kairani. ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu untuk Google Scholar itu jangan update otomatis. Jadi ada pilihan di akun kita. Jadi misalnya kalau saya share ya, ini akun saya. Di bagian atas ini, kalau yang untuk menghapus tadi ya seperti yang Pak Ramadi bilang, ini tinggal diklik judul, ini bisa di-delete nih Bapak Ibu. Yang mana yang akan di-delete. Lalu kalau mau update, ini kan di atas nih ada tombol update. Mudah-mudahan bisa lihat ya. Ya, Yang ini Bisa, Pak. bisa lihat ya Bapak Ibu. bisa, bisa. Bisa. Nah, di situ tuh kita bisa ini, bisa klik update. Nah, di sini ada pilihan Bu, perbarui otomatis. Kalau Bapak Ibu pilih perbarui otomatis yang di atas, itu apapun artikelnya akan otomatis masuk dia. Oleh karena itu, kalau saya, karena nama saya pasaran, saya selalu milih yang nomor 2 settingannya. Jangan perbaharui otomatis. Jadi saya nanti bisa memilih yang mana yang akan saya ini, yang akan saya ambil gitu. Nah, biasanya kalau dipilih yang nomor 2, kalau ada artikel baru masuk, nanti akan ada notifikasi ke email kita. Ada kandidat-kandidat artikel yang merupakan artikel Anda. Apakah Anda ingin memperbarui? Nah, nanti kita bisa milih yang mana yang akan kita masukkan gitu. Kan di sini ada pilihan nih, tambah ke profil ya. Gini ini Hmm. ada nih pilihannya, tinggal diklik nih masuk ke profil kita nih. Kalau kita yakin artikel kita, baru kita masukkan ke profil gitu. Jadi Google Scholar kita itu bersih, nggak ada artikel orang. Tapi kalau kita buat secara otomatis, namanya pasaran, itu eh, skor Scopusnya bisa tinggi, skor Google Scholar-nya bisa tinggi banget, tetapi isinya artikel orang semua gitu. Jadi sebaiknya jangan jangan update otomatis pilihannya kalau nama-nama pasaran ya. Kalau namanya nggak pasaran sebetulnya nggak ada masalah gitu. Itu aja tambahan Pak Ramadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Ketua, makasih Pak Ramadi. Ya, sama-sama, Bu. Kami pernah menemukan tuh satu ID Google Scholar itu isinya sampai ribuan data. Menghapusnya juga lama gitu di data tersebut gitu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada lagi yang mau disampaikan. Izin Pak Ramadi, Silakan. Ya, silakan. Pak, kalau untuk Scopus, apakah bisa kita mengganti afiliasi kampusnya begitu, Pak? Ini siapa nih Bu Eh, Zen? Iya, saya Jaliza, Pak, dari FKM. Sudah punya Mungkin saya ID jawab nih kampus ya? Pak Ramadi. Ya, iya Pak. Silakan Pak. Untuk Scopus sama dengan mengupdate artikel tadi Bapak Ibu. Jadi tinggal login ke akun kita. Kan Bapak Ibu semua punya akun tuh. Kalau belum bisa dibuat. Ya walaupun kadang punya ID kan belum mungkin belum bisa jadi belum pernah login kan karena ID itu kan tergenerate minimal satu. Nah, jadi pola Putus ya.